hanya Bapa Yahweh lah yang harus dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Sebab semua ilah bangsa-bangsa, nama ilah bangsa-bangsa, mau seperti apapun itu namanya, itu adalah berhala, kata Bapa. 1 Tawarik 16 ayat 26 dan Mazmur 96 ayat 5. Dan juga tadi Uni sayang, tolong ya panggil nama yang benar Yesua ya. Karena tadi Uni masih panggil nama Helenisasi, nama Yunani. Nah, Yesua itu adalah Yod Hevaf itu sendiri. Karena apa? Yohanan 1 ayat 1 sampai 14, yang datang ke dunia itu adalah Sang Pencipta itu sendiri. Ilah bangsa-bangsa lain. Masalahnya adalah ketika Mika membela, ada kok Tuhan utus ke bangsa Niniwe. Saya itu sedang bertanya tentang suku Amalek. Suku Amalek ini dibunuh Tuhan dan diperangi Tuhan secara turun-temurun loh. Gak dikasih kesempatan bertobat. Pertanyaan saya yang mendasar adalah, suku Amalek ini tidak menyembah Yahweh. Itu salah mereka atau salah Yahweh? Kalau salah mereka, harusnya gini dulu nih. Diutus dulu cek Rasul. Hei bangsa Amalek, aku utusan Yahweh. Sembahlah Yahweh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Terima kasih Dagita sayang, terima kasih. Keluaran 17 ayat 14 ya. Keluaran 17 ayat 14. Lalu berfirmanlah Yod-Heh-Vaveh kepada Musa, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan taruhlah di dalam telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit. Kemudian sabar ya, bentar.
Keluaran 34 ayat 27. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah bagimu perkataan itu, karena sesuai dengan maksud perkataan itu aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi Bapa itu sendiri yang memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menuliskan firman-Nya dalam kitab. Makanya saya sangat percaya bahwa kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, bahwa itu adalah Nabi Musa penulisnya karena Bapa sendiri yang memerintahkan, ya. Kemudian, apakah Bapa Yahweh pernah mengutus nabinya ke bangsa lain? Kalau ke bangsa Amalek tidak diutus, kenapa? Karena waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, padahal mereka hanya lewat saja, orang Amalek ini langsung mereka memerangi orang Israel. Sehingga memang harus membela diri, melindungi bangsanya. Sehingga mereka juga harus dilawan, ya. Itu di mana? Di Keluaran 17 ayat 8. Keluaran 17 ayat 8. Sewaktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, datang orang Amalek ini, dan datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Mereka langsung datang tuh memerangi Israel. Ya pasti orang Israel melindungi diri dong, membela diri, sehingga Bapa Yahweh yang berperang melawan mereka, ya. Makanya mereka selalu menang. Orang Israel itu selalu menang, saudaraku. Walaupun mereka daerahnya kecil, tapi bangsa manapun tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Karena apa? Bapa Yahweh bersama dengan mereka. Kalau ditanya apakah pernah Bapa Yahweh mengutus nabinya ke bangsa lain? Pernah. Tapi maksud saya gini, maksud saya tadi bukan menurut kitab suci ini bukan berarti Yahweh itu hanya untuk orang Israel, bukan, saudaraku. Karena begini, ya, di dunia ini banyak nama ilah bangsa-bangsa, ya. Seperti Arab, penduduk negeri Mekah, nama ilah mereka adalah Allah. Ya, sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab itu adalah Allah. Kalau orang Hindu beda lagi nama sesembahannya. Orang Buddha beda lagi sesembahannya. Konghucu beda lagi sesembahannya. Itu maksudnya. Nah, nama ilah-ilah itu maksudnya nggak boleh kita sembah. Itu maksud Bapa di 1 Tawarik 16 ayat 26. Sama dengan di Mazmur 96 ayat 5. Itu maksud Bapa. Karena apa? Dia itu Tuhan semesta alam. Sebab ada firman Tuhan tertulis di Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6, ya. Jadi maksudnya bukan hanya bangsa Israel yang boleh menyembah Yod-Heh-Vaveh, bukan. Yesaya 44 ayat 6, beginilah Yod-Heh-Vaveh Raja Israel dan yang menebusnya, Yod-Heh-Vaveh Zebaot, berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, dan tidak ada Elohim selain aku. Nah, Yahweh Zebaot ini artinya apa? Zebaot ini artinya semesta alam. Jadi dia Tuhan semesta alam. Makanya Bapa memerintahkan di 1 Tawarik 16 ayat 8, ya. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi kita disuruh memanggil namanya dan memberitahukan kepada bangsa-bangsa namanya ini. Karena apa? Di Yesaya 12, ya. Yesaya 12 ayat 4. Diam dulu sayang, jangan berisik dulu sayang. Yesaya 12 ayat 4. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, ingatkanlah agar namanya ditinggikan. Bermasmurlah bagi Yahweh karena dia telah melakukan keagungan. Inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Oh, haleluya. Ya. Jadi teman-teman, Bapa memerintahkan untuk memanggil namanya dan memberitahukan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa agar seluruh dunia tahu, agar seluruh bangsa tahu bahwa hanya Bapa Yahweh lah yang harus dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Sebab semua ilah bangsa-bangsa, nama ilah bangsa-bangsa, mau seperti apapun itu namanya, itu adalah berhala, kata Bapa. 1 Tawarik 16 ayat 26 dan Mazmur 96 ayat 5. Dan juga tadi Uni sayang, tolong ya panggil nama yang benar Yesua, ya. Karena tadi Uni masih panggil nama Helenisasi, nama Yunani. Nah,
Yesua itu adalah Yod-Heh-Vav itu sendiri. Karena apa? Yohanan 1 ayat 1 sampai 14, yang datang ke dunia itu adalah Sang Pencipta itu sendiri. Sebab di Yohanan 1 ayat 3, Dia yang menciptakan segala sesuatu. Di ayat 10, Dia yang menjadikan dunia. Ayat 11, Israel adalah milik kepunyaannya. Jadi sesuai dengan firman Elohim yang tertulis di Yohanan 1 ayat 1 sampai 14, bahwa Sang Pencipta itu sendiri yang datang ke dunia menjadi flesh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Makanya Yeshua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri atau Bapa Yahweh itu sendiri. Dan juga di Kolose 1 ayat 15 sampai 20, di Kolose 1 ayat 15, dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Ayat 16, dialah Sang Pencipta segala sesuatu. Ayat 17, Dia sendiri ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu terkandung di dalam Dia. Kemudian di ayat selanjutnya, Dialah kepala tubuh, yaitu kepala gereja. Makanya Yeshua HaMashiach adalah Bapa gereja, bukan manusia Bapa gereja itu ya, teman-teman ya. Ingat, Bapa gereja itu bukan Athanasius, bukan Tertullianus, tetapi Bapa gereja itu adalah Yeshua HaMashiach, karena Dialah pendiri gereja. Dan di ayat 20, Dia sendiri yang mendamaikan segala sesuatu dengan darahnya sendiri, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Karena apa? Menghapus dosa kita, sebab yang bisa menghapus dosa itu hanya Sang Pencipta, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nah, mengenai apakah Bapa pernah mengutus nabinya kepada bangsa lain, ya? Oh, pernah. Nabi Yunus, ya, di Yunus 1, di kitab Yunus. Di kitab Yunus, kalau kita baca di kitab Yunus ini, sebentar ya, di Yunus pasal 1 sampai pasal 4. Kitab Yunus itu atau kitab Jonah itu ada 4 pasal. Nah, di sini Bapa Yahweh mengutus Nabi Yunus atau Nabi Jonah ke bangsa Niniwe. Nah, siapa Niniwe ini? Sekarang itu adalah negara Irak. Irak ya. Kenapa? Karena Bapa Yahweh itu adalah Tuhan untuk semua bangsa. Karena Dia semua mengasihi bangsa. Karena Dia sangat mengasihi kota Niniwe, bangsa Niniwe, maka Dia mengutus Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada Niniwe supaya mereka bertobat. Karena kalau mereka tidak bertobat, maka Bapa akan menunggang-balikan kota mereka. Itulah kenapa diutus Nabi Yunus kepada kota Niniwe, karena Bapa Yahweh sangat mengasihi bangsa Niniwe, yaitu bangsa Irak ya, orang-orang Irak ya, negara Irak. Kemudian ketika Bapa datang ke dunia, memang Dia juga mengutus rasul-rasul. Jadi nabi-nabi itu dan rasul-rasul itu diutus juga untuk ke bangsa lain. Makanya rasul-rasul Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Ya, itu satu dalilnya. Kemudian di Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yeshua HaMashiach yang adalah Bapa Yahweh itu sendiri mengutus rasul-rasulnya ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Karena apa? Keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi kepada semua bangsa, saudara-saudaraku. Karena Dia adalah Elohim yang Maha Kasih. Dialah Sang Pencipta alam semesta ini, dan juga alam semesta ini adalah miliknya. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Unirifa. Mohon maaf. Tadi Unirifa mengatakan bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya ke bangsa lain. Ya kan? Siapa rasul atau nabi yang diutus ke bangsa lain, dan itu bangsa apa? Oke, silakan. Oke, mantap. Ya. Saya catat ya. Allah ini Kepada siapa mengutus diutus ya. ya. Oke.
Allah Dan ini bangsa apa? mengutus nabi mana Oke. atau rasul apa, rasul-rasul Saya dan ke jawab bangsa singkat mana? saja. Mm. Ya, saya jawab singkat saja. Nabi Lut kepada kaum Sodom. Itu salah satunya, ya. Oke. Itu jawaban saya salah satunya ya. Oke. Kayak saya tanggapin. Tadi saya mengajak Mikana untuk memberikan fakta konkret di mana ada pernyataan ilmiah bahwa Musa adalah penulis kitab Perjanjian Lama. Gitu ya tadi. Tapi yang Mika bawa adalah doktrin agamanya, ya. Oke, saya kasih data lagi ya. Karena saya tuh kalau diskusi tuh wajib berdata. Karena kalau nggak berdata nanti kita dikira asumsi ya. Teman-teman perhatikan saya membawa beberapa data. Ini data dari The Conversation ya. Ini adalah disiplin ilmiah gaya jurnalistik. Artinya ini adalah salah satu situs yang terpercaya ya, edisi Indonesia. Kalian boleh cross check, ini bukan apa ya, bukan WordPress ya. Ini situs yang bisa dirujuk lah ya. Nah, saya akan tunjukkan di sini judulnya nih. Siapa yang menulis Alkitab ya? Maka kita baca, dan ini ditulis sama Philip C. Elmon, dan dia adalah Emeritus Professor in the History of Religious Touch the University of Queensland ya. Saya ulangi ya, penulisnya adalah Philip C. Elmon, Emeritus Professor in the History of Religious Touch the University of Queensland. Itu ya. Nah, apa yang tertulis di sini? Mari kita baca bersama-sama supaya kita tidak asumsi. Saya akan bacakan kepada Anda semua sebuah narasi dari tulisan ini. Jawaban sederhana untuk siapa yang menulis Alkitab menjadi penulis yang disebutkan dalam Alkitab, misalnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Namun gagasan tentang siapa penulis Alkitab itu rumit dan problematik. Demikian pula studi sejarah terhadap teks-teks kuno secara lebih umum. Hal ini disebabkan karena sulitnya mengidentifikasi penulis tertentu. Isi 39 kitab Perjanjian Lama sama dengan 24 kitab Yahudi, Alkitab Ibrani. Dalam studi Perjanjian Lama modern, pendapat bahwa kitab-kitab tersebut bukanlah hasil karya seorang penulis tunggal, melainkan hasil sejarah penyampaian cerita yang panjang dan terus berubah, telah diterima secara umum. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kepenulisan bukanlah tentang seorang penulis individu, melainkan tentang banyak penulis, editor, juru tulis, dan redaktur serta berbagai versi teks yang berbeda, ya. Hal ini hampir sama dengan Perjanjian Baru, walaupun 13 surat diatribusikan kepada Santo Paulus. Ingat ya, diatribusikan kepada Santo Paulus. Terdapat keraguan mengenai kepenulisan 7 surat diantaranya Efesus, Kolose, Tesalonika, Timotius 2, Titus, dan Ibrani. Ada juga perselisihan mengenai penulis tradisional dari sejumlah surat yang tersisa. Misalnya kitab Wahyu secara tradisional dianggap berasal dari Yohanes, sang murid Yesus. Namun sekarang secara umum disepakati bahwa dia tolong panggil bukanlah namanya penulisnya. dengan benar. Uni. Enggak, ini yang tertulis. Ini yang tertulis yang Oh, ya dibaca udah. ya, Dek ya. Nah, itu satu. Kemudian literasi kedua. Mikana walaupun pakai Alkitab Sabda, Mikana ambil yang penjelasannya. Maka kita lihat teman-teman ya, di dalam Alkitab Sabda ini, situs terpercaya yang resmi punya orang Kristen. Mari kita baca. Apakah Musa adalah pengarang dari 5 kitab pertama dalam Alkitab? Mari kita baca. Pertanyaan ini telah menjadi perdebatan selama bertahun-tahun. Kecenderungan masa kini ialah anggapan. Nah, ini baru asumsi ya.
Anggapan bahwa Musa mewariskan catatan-catatan yang setelah kematiannya disunting menjadi narasi kesinambungan yang kita miliki sekarang. Rujukan-rujukan Kristus dan rasul-rasulnya tentang Musa dan para nabi menyatakan keyakinan yang berlaku pada masa itu bahwa Musa mengarang kitab-kitab yang mencantumkan namanya. Bagaimanapun, ada pernyataan-pernyataan tersebar pada 5 kitab itu yang jelas bukan ditulis oleh Musa. Satu contoh ada dalam kitab Kejadian pasal 36 nomor 31. Inilah raja-raja yang memerintahkan di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Ayat itu jelas ditulis setelah ada raja-raja di Israel. Apakah bagian-bagian tersebut menunjukkan bahwa kitab-kitab itu bukan ditulis oleh Musa, atau apakah teks tersebut disisipkan setelah dia meninggal, merupakan masalah yang masih diperdebatkan. Jadi ketika Mikana, saudariku yang bukan profesor, mengatakan bahwa pasti kitab Musa ditulis, kitab Perjanjian Lama ditulis oleh Musa, maka itulah definisi asumsi teologi. Itu definisinya. Ya. Nah, lalu teman-teman, mari kita lihat. Saya poin kedua. Ilah bangsa-bangsa lain. Masalahnya adalah ketika Mika membela, ada kok Tuhan utus ke bangsa Niniwe. Saya itu sedang bertanya tentang suku Amalek. Suku Amalek ini dibunuh Tuhan dan diperangi Tuhan secara turun-temurun loh. Gak dikasih kesempatan bertobat. Pertanyaan saya yang mendasar adalah, suku Amalek ini tidak menyembah Yahweh. Itu salah mereka atau salah Yahweh? Kalau salah mereka, harusnya gini dulu nih. Diutus dulu cek Rasul. Hei bangsa Amalek, aku utusan Yahweh. Sembahlah Yahweh, aku bawakan bukti kepada kalian. Kalian ingkar, dibunuh Yahweh. Wajar. Tapi ketika Yahweh tidak mengutus Rasul ke bangsa Amalek, apakah memang suku Amalek ini lahir untuk dihancurkan Tuhan? Sampai bayi yang dikandung, bahkan yang masih menyusui pun gak dikasih kesempatan bertobat. Tiba-tiba Tuhan yang tidak memberi kesempatan suku Amalek bertobat ini mematikan dirinya untuk menebus Paulus dan Mikana dan teman-teman Kristen yang banyak dosa. Sementara suku Amalek tidak diberi kesempatan bertobat, gak pernah diutus Rasul. Apakah ini yang definisi Tuhan rasis? Kenapa suku Amalek? Kenapa apa salah suku Amalek sampai mereka tidak pernah diutus Rasul dan mereka tidak diberi kesempatan? Makanya saya katakan ini bisa definisi Tuhan lokal dan rasis. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Mikana, saya pertegas sekali lagi. Menurut Mikana, Nabi Israel tidak menyembah Allah. Oke lah, saya terima. Nggak apa-apa, itu kan klaim Mikana. Tapi tunjukkan dulu kalau Nabi Israel pernah nyembah Yesus. Baru 1-0. Kalau 0-0 apa hebatnya, Mika? Minimal tunjukin dulu lah. Abraham pernah nyembah Yeshua, Henok ke surga gara-gara Yeshua, Elia ke surga gara-gara Yeshua. Lah, kalau tidak ada Yeshua hadir sebagai Tuhan di dalam Perjanjian Lama, jangan asumsi liar dong, nanti Yahudi marah. Karena mereka nggak kenal Tuhan bernama Yeshua. Ya, nah, saya akan pertegas ayat tentang Quran di mana Allah mengatakan, ya nih, ini Tuhan yang tidak rasis ya. Bentar. Sabar teman-teman, kita pakai data teman-teman. Quran surah Al-Isra ayat 15. Dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul. Ini baru Tuhan gak rasis. Kalau Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan Sodom dan Gomora, mereka sudah diutus dulu Rasul, tapi ditolak sama mereka, malah dinista Rasulnya, Nabi Lut alaihi salam. Tapi kalau ke bangsa Amalek tidak diperkenalkan Tuhan yang benar, ini sama saja Mikana seorang guru, ya, belum memberi pengajaran kepada muridnya. Anak-anak, kalau Mikana misalnya guru TK nih, anak-anak besok yang telat Bu Guru marahin ya. Kalau ada yang telat besok dimarahin masih terima lah kenyataan, oke lah, nggak apa-apa, kan udah dikasih tahu. Ini anak-anak besok silakan masuk. Nggak ada dikasih tahu, tidak beri diinformasi. Kalian terlambat, penggal kepala kalian. Mika,
Kalau memang Tuhan Mika itu menebus manusia yang berdosa di abad pertama, pertanyaan saya, apakah itu termasuk menebus dosa suku Amalek? Kenapa? Karena Tuhan Mika yang bernama Yeshua itu yang belum jadi manusia ketika masih di perjanjian lama yang disebut dengan Yahweh itu memerangi suku Amalek turun temurun loh. Ya, saya tunjukkan datanya. Ya. Nih ya, saya tunjukin data. Nih, kita pakai data guys. Nih ya. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Katanya Yesus menebus dosa orang jahat. Lah ini orang Amalek gak ditolongin, malah dihantam turun temurun, gak dikasih kesempatan bertobat. Bagaimana mungkin Mika mengatakan Yeshua Tuhan Mika itu Tuhan yang tidak lokal, Tuhan yang tidak rasis, Tuhan yang untuk seluruh alam. Suku Amalek itu makhluk juga Mika. Kalau dikatakan suku Amalek itu tegar tengkuk, yang lebih tegar tengkuk dalam kitab kalian itu Bani Israel. Yang paling biadab kelakuannya itu Bani Israel. Yang paling biadab itu Bani Israel. Bahkan Bani Israel sempat membunuh Tuhan. Setidaknya suku Amalek gak pernah bunuh Tuhan. Ya. Jadi kalau memang Tuhan Mika tidak rasis, kenapa kejahatan Amalek? Karena mereka memang tidak tahu, mereka harus dibunuh turun temurun. Tapi kenapa Israel, bahkan Tuhan yang kalian bunuh saja, itu masih tetap dianggap sebagai umat pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Cara berpikir seperti ini dalam ranah sosial, ini namanya rasis. Ya, kita definisikan rasis. Rasis itu menilai, menerima, menolak seseorang karena dia beda etnis atau satu etnis dengan kita. Itu namanya rasis, berdasarkan ras. Kalau memang Tuhan Mikana itu Tuhan yang penyayang, tunjukkan kepada saya bahwa sebelum Amalek diperangi Tuhan secara turun-temurun, mereka sudah pernah diperingatkan dulu tentang Tuhan. Kalau mereka nggak pernah diperingatin, dibunuh gitu aja, ya sorry Mika ya, ini aku lagi membela suku Amalek nih. Salah mereka apa? Kalau mereka tidak menyembah Tuhan, loh itu Yehuda, Bani Yahudi juga pernah nyembah Baal dan Molok, kok nggak dihantam turun-temurun gitu loh. Malah tiba-tiba dia muncul di abad pertama, menebus kalian yang berdosa. Nah ini, ya 3 poin ini saya coba untuk angkat supaya kita semua teredukasi. Bukan untuk saling menjelek-jelekan agama lain. Saya tidak masalah Mika mengatakan Abraham tidak pernah nyembah Allah. Ya udahlah, nggak apa-apa, itu kan tuduhan Mika. Tapi kan setidaknya Mika juga nggak bisa berlagak sombong di hadapan saya, karena Abraham juga nggak pernah nyembah Yesus. Dan saya coba tunjukkan ke saya lah satu saja literatur ilmiah bahwa Abraham dan juga Musa pernah nyembah Yahweh. Apa mereka kenal Yahweh? Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Saya sudah kasih data kemarin. Ya, apa betul mereka kejam? Yang saya tanya, yang ditanya apa gitu loh. Udah saya jawab buktinya tadi. bahwa Allah tadi Nabi kamu Lut bilang mengutus Nabi Lut. Di mana? Iya. Coba tunjukkan dulu Nabi di Lut. dalam Quran. Nih, tar. Jangan kejang lah Mika, santai lah, jangan marah-marah. Karena kamu panjang banget gitu loh. Udah gitu Ih, marah-marah lagi. berarti memang marah. Karena Iya, kayaknya apa jangan banget dendam marah-marah. banget sama orang Israel ini. Padahal nabi-nabinya orang Israel. enggak. Siapa yang marah sama Israel? Israel mah kesayangan aku. Israel bukan nabi aku. Aku Ya udah. marahnya kepada Bani Allah Yahudi. tadi Kalau Yahudi itu kan keturunan Iya, tadi kamu berzina. bilang tahap-tahap. Itu kan mulai kan. Loh, Yehuda kan berzina Itulah dengan kepahitan Tamar, sama Mika. orang Israel. Astagfirullahalazim, kok Mika nggak tahu ceritanya? Ya udah, Yehuda tunjukkan itu dulu dalilnya. keturunannya. Nggak usah Tapi curcol. jangan kejam. Jangan marah-marah. Kan aku nggak Jangan marah. marah-marah dong. Kamu Tuh kepanjangan marah-marah ngobrol bla bla barusan. bla bla gitu. Tunjukkan dalilnya kalau Mika kok Allah gitu. mengutus Lut. Iya sabar dulu dong. Ini nih. Apa Sodom dan Ini bentar, Gomora. Sabar. Sabar ya Mika ya. Mika nanti nggak cantik kalau marah-marah.
Aku nggak marah ya ampun. Itulah paling victim kalau nggak korban pada pelaku. Kok aku jadi ini ya. Quran surah Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Dia berkata, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasyiyah?" Nah, Nabi Hud bagian ini menjelaskan kedatangan para malaikat pada Lut dan azab ditimpakan kepada kaumnya Nabi Sodom, keturunan Bani Sodom, orang-orang Sodom, ya. Itu ada. Jadi satu kaum itu dimusnahkan oleh Tuhan enggak karena mereka itu enggak nyembah Tuhan aja, tidak, tapi karena mereka ingkar kepada nabi-nabi gitu loh. Mana sih? Spill dulu di layar Al-Araf 81. Yaudah nih. Al-Araf 81 Gimana apa sih? 82? 80 81. Ya, jangan panik lah, setiap orang Islam yang jawab Gimana ada saya jawaban panik? dalilnya. Saya kan mempertegas. Iya udah. Jangan panik ya Mika. Nanti kalau Mika panik nanti encok pinggangnya ya. Kan saya nggak panik, santai aja lagi. Iya, santai ya. Ya, santai. Tenang Mika ya. Emang agak berat kalau diskusi sama Uni akui. Iya, wih, lawan berat ini ya ampun. Iya. Itu pakai kacamata tuh, matanya berkaca-kaca. Matanya berkaca-kaca Mika. Jangan tegang gitu Mika, karena mukanya kelihatan tegang Ih, nggak tegang Gitu atuh. lah. Udahlah, jangan Santai lah, itu, jangan santai lah. framing. Loh, kok framing? Nih. Heeh. Walutan idh qala liqaumi ata'tunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Tuh, kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kami di dunia ini. Gitu. Jadi nabi kalau ada satu kaum yang hendak dihancurkan Allah, itu diutus dulu peringatan kepada mereka. Tapi kalau ada kaum yang dihancurkan nggak dikasih peringatan, keji banget tuh, kejam banget Tuhannya itu Mikail. Itu informasi Jangan dari Quranmu itu yang mengutus Lut itu adalah Allah, itu akurat sesuai dengan. Nah terus maksudnya fakta Yesus historis. gitu yang ngutus dalam Quran. Coba saya tanya sama Mika. Kenapa? Mika. Sabar dulu. Ya ampun. Memang Dewa Krishna yang ngutus dalam Quran gitu? Enggak lah ya Allah. Yang mengutus Mika kan lucu. Lut, Mika jadi Lut lucu. itu bukan Ya Allah. Allah. Loh, Yang mengutus Jadi itu siapa adalah Yesus Bapak gitu? Yod-Heh-Vaveh dong. Karena itu sudah mana tertulis di dalilnya? Kejadian 18. Kejadian Mana? Coba, 18 sampai 19 di situ Cek. ya. Malaikat Bapak Iya. Yod-Heh-Vaveh yang menolong Lut dan keluarganya. Itu sudah pertama kali ditulis di sini, Uni. Di mana? Ditulis pertama kali. Di Kejadian Hello. 18-19. Nah, di Kejadian 18-19 itu yang Kejadian mengatakan itu Yahweh siapa? 18-19. Iya. Bapak Tidak. Yod-Heh-Vaveh bersama malaikatnya muncul di hadapan Abraham. Lalu Bapak Yod-Heh-Vaveh berbicara dengan Abraham. Kemudian malaikat Yod-Heh-Vaveh pergi ke Sodom dan Gomora untuk menyampaikan kepada Lut dan keluarganya agar mereka keluar dari kota itu karena Sodom dan Gomora akan ditunggang balikan. Yesus nggak itu? Nah, lagi. Jadi mana buktinya kalau Allah mengutus rasul-rasul ke bangsa lain? Oke, Mika mau minta bukti apa? Mika mau minta bukti apa? Iya, karena apa yang kamu bilang Lut? Sementara yang mengutus Duh, Lut itu ditanya minta adalah Bapak Saya tanya Yod-Heh-Vaveh. Di Mika. sini sudah ditulis Mika. datanya. Saya menawarkan diri. Mika mau minta bukti apa, Dek? Ya Kan itu gini, makanya saya minta tanya, bukti. apakah Iya, minta bukti yang apa? tertulis di dalam Quran saudari itu akurat dengan apa yang terjadi, fakta historis Ya pasti dunia ini? akurat lah. Kalau Makanya akurat, saya tanya. kenapa justru kitab suci ini yang pertama sekali Oke. menuliskan dan memberitahu kepada dunia bahwa Oke, yang saya jawab. mengutus Lut, Abraham adalah Yod-Heh-Vaveh, karena dia mengutus kedua malaikatnya untuk menjumpai Lut di Sodom dan Gomora. Oke, saya jawab. Di mana buktinya kalau Allah itu pernah mengutus rasul dan nabi? Ayo Ya, dong. Dan realnya dia mengutus Iya, ada yang mengutus Mika nabi. minta Yang ini kamu fakta bilang Lut. apa? Sementara
Lut itu diutus oleh Bapak Yotevave yang dimana Mika dia mengutus ngerti fakta malaikatnya nggak? menyampaikan ke Sodom dan Gomora, karena Sodom dan Gomora Mika. ceritanya sudah tertulis di sini. Mikana Betul, kan? ngerti fakta nggak? Arti fakta tahu? Loh, Iya, fakta yang benar-benar Arti fakta terjadi apa? di dunia ini Iya, oke. bahwa Oke, kita bahas ya. gini, kalau Bentar. kalau Allah yang mengutus Lut, kenapa justru kitab suci ini yang pertama sekali menuliskan dan memberitahu bahwa ya Lut itu bukan diutus oleh Allah, tapi kedua malaikat Bapak Yotevave yang diutus kepada Lut dan menyelamatkan Lut dan keluarganya. Karena Sodom dan Gomora akan ditunggang Kalau balikan. udah nanti kasih tahu ya. Kalau udah nanti kasih tahu ya. Nah, ada yang lain nggak sih? Ada yang lain? Enggak, kalau sudah selesai nanti kabarin. Kita belajar dulu teman-teman, Ya udah, saya silakan, ngajarin silakan. Mika bahasa Indonesia ya. Mika, ini arti kata fakta dalam KBBI ya. Saya nggak tahu Mika punya arti fakta dalam kamus lain, kamus rohani Kristen Indonesia, saya nggak tahu lah ya. Tapi saya pakai, karena saya warga negara Indonesia, saya pakai KBBI. Teman-teman perhatikan ya, fakta adalah hal atau keadaan yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Ini fakta. Tadi saya minta sama Mika, kalau Mikana mau mengkritisi bahwa Quran itu bukan fakta, maka temanya adalah apakah kitabmu dan kitab saya itu kalam ilahi, perkataan ilahi atau karangan manusia. Kenapa? Karena kalau manusia bisa berbohong. Kalau pendapat manusia bisa salah. Bahkan pernah nggak belajar tentang arkeologi dan sejarah? Arkeologi dan sejarah itu bisa diselewengkan. Jadi saya ini orang Islam, bukan berkeyakinan kepada sejarah yang diklaim orang adalah sejarah. Kenapa? Yang dikatakan sejarah sama orang itu belum tentu benar. Kenapa? Contoh, ada upaya merubah fakta bahwa Indonesia dijajah sama Belanda sekian ratus tahun dilihat dari fakta-fakta konkret. Artinya ternyata sejarah bisa salah dan sejarah ditulis oleh pemenang. Kalau Mikana minta kepada saya fakta yang adalah laporan arkeologis tentang Al-Quran saya, hancur kitab Mika, hancur kitabmu dek. Kenapa? Jangankan terkait tentang Musa, Abraham, mohon maaf, Yesua saja tidak ada fakta arkeologinya. Saya tunjukin data ya. Ini bukan penghujatan, tapi ini adalah tentang data. Nih, teman-teman perhatikan ya. Saya selalu bawa data. Saya tidak suka asumsi liar. Jangankan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu adalah informasi teologi. Kalau minta fakta dan data diketawain orang ateis nanti. Jangankan Nabi Ibrahim dan Musa, Yesus aja tidak punya fakta arkeologis. Nih, ini kata siapa? Bukan kata saya, tapi kata seorang profesor. Nih, para arkeolog telah bertahun-tahun menggali untuk mencari bukti nyata bahwa Yesus pernah ada. Masalahnya, ini CNN ya Mika, tidak ada bukti fisik atau arkeologi yang pasti tentang keberadaan Yesus. Mika, adekku yang cantik, jangankan bicara tentang Musa. Mika tahu nggak, sampai detik ini para arkeolog, para ahli sejarah itu masih bertanya, apakah Musa ini tokoh eksis atau tidak? Kenapa? Pada saat Mesir kuno itu sudah identik dengan tulisan-tulisan batu. Tidak ada satupun arkeologi menemukan fakta bahwa Musa itu pernah tertulis dalam fakta arkeologis. Makanya saya pernah bilang sama RK, yang namanya nabi-nabi dalam buku teologi, kitabnya Yahudi, kitabnya Kristen, kitabnya orang Islam, itu bukan fakta historis. Karena kalau ternyata itu adalah kitab historis, berarti itu bukan firman Tuhan, tapi hasil penelitian. Nah, satu-satunya manusia yang ada dalam kawasan teologi yang terbukti secara historis itu eksis hanya Nabi Muhammad SAW. Datanya mana? Saya tunjukkan Mika. Ini kalau diskusi sama saya ini pasti dapat data, pasti dapat informasi, ilmu yang ada, bukan asumsi. Karena saya terlarang asumsi menurut agama saya, ya. Tahu katakan tahu, tidak tahu katakan tidak tahu. Jangan sok tahu. Nah, bukti keberadaan Nabi Muhammad diakui oleh situs arkeologis. Mana itu? Ini di museum ada nih fakta empirik bahwa Nabi Muhammad itu eksis sebagai tokoh, bukan sebagai oknum yang dibunuh ya. Eksis sebagai tokoh. Ini adalah
Cowen, ditulis diletakkan di museum britishmuseum.org. Ini ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya tokoh ini eksis keberadaannya karena ada di dalam koin yang dituliskan bahwa dia eksis sebagai Rasul dan Nabi. Ini fakta historis. Pernah belajar arkeologi nggak? Pernah nggak belajar arkeologi? Nah, ini prasasti namanya. Prasasti ini ditemukan tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah Rasul Allah. Prasasti ini menunjukkan tokoh ini eksis. Kalau Yesus tidak pernah ada, yang ada adalah tulisan dari Tacitus dan Flavius Josephus, bukan tokoh, oknum yang dibunuh. Dan itu juga nggak jelas Yesus mana. Yesus kan banyak. Yesus Barabas, Yesua bin ini bin itu. Tidak ada data empirik, arkeologi dan fakta yang menunjukkan Yesua itu eksis. Kalau Mika minta kepada saya data arkeologi Musa, jangankan saya, seluruh orang yang belajar arkeologi dan sejarah yang sudah bongkar-bongkar prasasti Mesir kuno tidak pernah menemukan kalau ada tokoh bernama Moses. Karena tokoh Moses atau Musa ini bukan fakta sejarah, tapi fakta teologi, diakui oleh orang beragama. Gitu. Paham ya, Dek? Paham ya? Paham, Dok? Iya, jawab paham dulu, sekali. paham. Ya, paham. Pintar. Ya, paham, Bos. Nah, kalau begitu saya mau tanya. Terus yang di dalam Quranmu ada di situ Nabi Musa. Itu bangsa mana? Diutus ke bangsa mana? Baik. Dengarkan saya, saudariku yang cantik berkacamata. Ya udah jawab aja. Aduh. Santai lah. Nabi Masa Musa kayak gitu di dalam Quranmu kok itu jadi Bani tegang mana, gini? bangsa mana? Kan kamu Kok jadi bilang marah-marah? Nabi Musa itu bukan Ini tokoh dia historis. diutus ke Bani Israel. Masih Mika? Katanya tadi Nabi Musa orang Israel itu tidak tokoh historis tapi tokoh teologis. Cuman nanya kamu. Iya betul. Tapi di dalam kitabmu ada Nabi Musa, Ada. ada Nabi Yahya, ada Nabi Ada. Zakaria. Nah itu semua Ada. orang mana itu? Bangsa mana itu? Ya kalau Nabi Musa kan sudah saya jawab, Bani Israel. Orang Israel. Nabi Zakaria juga Bani Israel. Jadi kamu mau mengatakan kalau isi kitabmu itu nggak sesuai dengan fakta historis? Kena skak Mbak Dedia. Kok Haleluya. suka? Kalau fakta Tadi kan kamu mengatakan Jangan bahwa ketawa Nabi dulu. Musa ini Mika, itu nggak kalau ada, Umi bukan sudah- tokoh nyata. Ternyata dalam kitabnya ada udah Nabi ngomong dulu. Musa, ada Nabi-Nabi Israel. Berarti kamu itu ya kan menampar mukamu Apa sih? sendiri, Uni. Enggak lah, kok menampar? Saya mengatakan Kamu kan bahwa bawa Iya, referensi lanjut dulu. Nggak, dari gantian. orang-orang yang tidak percaya kepada Musa atau kepada Yesua. Kamu kan membantah mereka itu tokoh historis. Sementara dalam Iya, kitab betul. Al-Quran ada Musa, ada Zakaria, Betul. ada Yahya. Betul. Kamu bilang itu Betul. diutus kepada Israel. Berarti isi kitabmu itu Betul. nggak sesuai dengan fakta historis dong. Kalau begitu, karena mereka Loh, bukan kok nggak tokoh nyata. sesuai? Lah kan Kok tidak ya sesuai? Tuhan, tadi kan katamu Alasannya seperti kenapa? itu, Uni. Kan kamu bilang tadi Nabi Musa itu katanya Jangan bukan kejam, tokoh jangan kejam, historis. santai. Tarik napasan, napas. Dengar. Panjang lebar Kalau ngomong ada- bab. Ternyata hanya Waduh, satu nggak diizinin saya kalimat menjawab. saja kena Boleh jawab, skak Mak deh, Uni. Di dalam iya, nggak kitabnya apa-apa, banyak Mika. sekali Nggak apa-apa nabi-nabi deh. orang Israel. Kalau menurut Mika saya diskak nggak apa-apa lah, saya ngalah aja. Ya, iya saya jawab dong. lagi ya. Masa Iya, kamu iya, ambil Mika hebat, Mika hebat. referensi Boleh nggak dari nih? orang-orang yang Boleh nggak menyangkal nih? Tuhan Yesus Hamasiah Wah, dan nggak menyangkal Nabi Musa ya orang Boleh Israel. nggak nih jawab nih? Nggak boleh. Loh, kamu Boleh tadi nggak kan jawab? sudah panjang lebar ngomong sana, Oh, yaudah, panjang sana. Sementara dalam katanya saya kitabnya diskak. banyak nabi-nabi. Ya udah. Betul, karena itu bukan Ya, fakta kalau sejarah, betul. karena itu adalah kalam ilahi. Ya udah, ya udah. Al-Quran adalah firman Tuhan. Al-Quran adalah informasi dari Tuhan. Kalau Nabi Muhammad menggali-gali dapat informasi, itu namanya asumsi. Sama seperti maaf Paulus Oke, ya. Oke, Paulus jawab dulu, dan jawab dulu, penulis Uni, kitab Uni. Lukas. Jangan kejang-kejang, jangan ini dulu, jangan Kok apa? kejang? Iyalah sampai bawa Paulus lah kalian Makan segala lama. macam. Gini, kok nggak boleh kalau bawa Paulus? memang isi kitabmu itu sesuai dengan fakta historis, lalu tunjukkan literasinya. Kalau pernah ada yang bernama Musa diutus kepada Bani Israel,
diutus oleh Allah. Oke. Ada nggak literasi dari orang Israel itu sendiri atau dari tulisan Nabi Musa itu sendirilah ya, atau pengakuan dari Musa Oke. itu sendiri pernah diutus oleh Allah? Ya, silakan jawab. Oke, saya jawab. Karena kita Oke. bahas Nabi Musa karena dia Ya, tokoh fenomenal. Oke, ya, oke. Saya jawab ya. Menurut orang Yahudi ya, Mika ya. Menurut orang Yahudi ya. Saya kasih data ya. Ini Mikana minta menurut Dari orang Yahudi, Nabi teman-teman Musa, ya. dari Nabi Musa itu sendiri mengaku Iya. dia diutus oleh Mika, saya mau jawab nggak Allah. boleh? Ya, silakan, udah Gimana silakan. sih? Nabi Musa Boleh nggak? mengakui di dalam tulisannya Boleh nggak sendiri nih? diutus oleh Allah. Ya, silakan. Nabi Musa. Loh, emang ada catatan Nabi Musa, Mika? Lo katanya Nabi Musa diutus ke Bani Israel. Ada di Al-Quran. Kalau di Al-Quran banyak Nabi Musa Ah. mengatakan bahwa dia adalah rasul. Jadi orang yang Israel minta ini pernah di buku punya mana? nabi namanya Nabi Musa diutus oleh Allah. Oh iya, jelas. Iya. Ya, ya udah silakan tunjukkan dalilnya, datanya. Oke, saya tunjukin datanya menurut orang Israel ya. Bentar. Jangan marah-marah lah, Mika, nggak asik lo marah-marah. Saya Ya. takut kalau dimarah-marahin sama Mika. Nih, dengarkan baik-baik. Mika minta orang Yahudi memvalidasi bahwa Musa diutus oleh Allah ya guys. Ini dia. Saya orangnya Itu pakai siapa data itu? Orang terus, Yahudi Mika. mana itu? Orang Yahudi mana? Lo katanya Ya Rabi udah Yahudi. tunjukkan dulu. Ini boleh nggak sih saya jawab? Iya. Boleh. Pakai data ya. Nggak kayak Mika dari tadi asumsi mulu, nggak pakai data ya. Boleh ya. Gak pakai data katanya. Nih. Hah? Sarapan pagi. Lo diganggu Sarapan lagi. pagi ya? Lah, Itu lagi sarapan nggak pagi. boleh. Nih. Ya iya. Rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh namanya Rabi Sadia Gaon Ben Joseph. Dia mengatakan bahwa Bentar dulu. Yod-Ev-Vav itu Allah bukan Yeshua. Ini Allah. Loh, kok gitu Mika? Ini loh Mika datanya. Rabi Sadia Gaon, tafsir Rasak, Genesis 1, ternyata Tuhan yang mengutus Yeshua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Rabi Yahudi. Sekarang tunjukkan satu Rabi Yahudi yang mengaku bahwa Tuhan Yahweh adalah Yeshua. Gantian dong ceker kan. Itu Rabi orang mana? Rabi Silakan Yahudi. Ya udah, karena gini, itu orang Yahudi. Kalau ada yang berkata seperti itu, artinya dia menggenapi nubuatan Bapa di Yeremia 23:27 bahwa dia mengganti nama Yotifave menjadi nama berhala. Nyerang-nyerang Rabi Loh, dia. ya iya dong. Tunjukkan Ya udah, gini data aja, Rabi Yahudi pernah mengatakan Yahweh adalah Yeshua. biar lebih valid. Wah. Tunjukkan dalilnya, datanya dari Nabi Musa pernah mengakui diutus oleh Ada. Allah. Kenapa orang Yahudi itu, Ada. orang Yahudi yang melanggar firman Elohim itu masa Ada. mengganti nama Yotifave Ada. menjadi Allah? Ya kan, sungguh nekat. Sejak kapan nama Tuhan itu Yod-Ev-Vav? Saya tanya. Yeremia Tunjukkan di dalam- 23:27 akan ada Sabar yang merancang dong. melupakan namanya demi berhala, demi Baal. Mika, jangan marah-marah, Gini kita aja, diskusi. kalau memang betul Allah mengutus Nabi Musa ke Bani Israel, mana pengakuan Nabi Musa itu sendiri dalam tulisannya beliau diutus oleh Allah kepada Bani Israel? Silakan. Dah. Mika, dengarkan saya baik-baik, jangan berulang ya, Dek ya. Jangan diulang ya. Udah tunjukkan datanya. Belum jawab diganggu. Saya jawab nih. Ya. Saya akan transfer duit 1 juta Udah buat nggak- kalian. Duit bukannya cuma kayak gini ada 1 kalau- juta, jangan sombong dong. 1 juta, 1 juta. Enggak sombong. Masa bagi-bagi duit dibilang sombong? Iya, nggak usah Mikana, pakai. sombong 1 juta merendahkan aja orang yang sombong. punya. Merendahkan orang yang cuma punya duit 1 juta. Mikana, parah. Ya Allah. Ya udah, Ini kamu mentang-mentang nantang-nantang aku cuma- pakai duit sih. sombong. Ya udah, gini aja. Ya, makanya saya Kalau mau memang berbagi. betul Saya mau Allah beli data. Saya mau jawab gimana, mau jak dipotong-potong. Saya kan orang Islam, boleh bersedekah dan berzakat termasuk kepada Oten. Apalagi saya mau beli data. Saya tidak Oten, aduh ya Allah, diganggu mulu Udah, nih. Enggak. udah gini aja, tunjukkan Buat seluruh- data. Kalau Iya, betul ini. isi kitamu itu sesuai dengan fakta historis. Ini. Ada nggak pengakuan dari Nabi Musa itu sendiri pernah mengaku diutus oleh Allah? Mika, kan saya sudah bilang, saya akan kasih uang 1 juta buat seluruh manusia di ujung kulon, di ujung manapun berada, jika mampu menunjukkan satu saja buku yang pernah ditulis Musa. Musa tidak ada bukunya di dunia ini. Dia menulis mengaku aku diutus Allah. Ada di Al-Quran, ada. Di Al-Quran banyak dalilnya. Bahwa Allah berfirman kepada Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kalau dalam kitab karangan manusia ini tulis Itu di zaman tahun Septuaginta 14 itu kan? nggak ada. Tahun 14 kan? Betul. Nah, tahun 14 coba kamu baca dari ayat 9 sampai 14. Coba kamu baca. Ya, kenapa di situ? Tahap Iya. 14. Iya, ayat 9 sampai terus? 14. Coba kamu baca dulu. Oke.
Bentar, udah lari lagi ya Mika ya, nggak bisa menjawab. Yang mana orang Yahudi yang mengatakan Yahweh itu Yeshua, nggak dijawab. Nggak Ya, asik Mika nih, Mika ini Ini cuma beraninya para ngelempar. rasul Rabi Yohanan. Mana? Rabi Mana Yohanan. Yohanan mana Loh, Yohanan di kitab mengatakan di kitab bahwa Yahweh Injil. Yeshua? Ya, di kitab Ya, Injil. mana? Ya udah tunjukkan dulu dong, tunjukkan dulu. Iya, Baca udah. dulu, baca Apa dulu. tadi yang itu. bilang Baca dulu. lah, minta tolong kayak ini Ya, nuduh-nuduh, baca minta dulu tolong itu. lah. Ya, Quran surat Toha ayat berapa? Ayat berapa? 9 Mika? sampai 14. 9 sampai 14. Saya bacakan ya. Yohanan nyembah Yesus kapan itu? Maaf. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Tuh. Wa hal ataka hadisu Musa. Wah, ini bukti kalau Nabi Musa dikirim sama Allah dong. Nih, dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal tentang Musa? Isra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ketika ia melihat api lalu berkatalah ia kepada istrinya, berhentilah, sesungguhnya aku ada melihat api, semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya, atau aku dapat di tempat api itu petunjuk jalan. Lanjut, sampai ayat berapa nih? Saya suka disuruh baca Quran nih di roomnya Kristen nih. Iya, Sampai belas. jangan apa-apa. Falamma atahanu di ya Musa. Maka apabila ia sampai ke tempat ia mendatangi api, ia dipanggil, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Ini nggak panjang, sorry salah. Innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, lembah tua. Ayat 13. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang engkau wahyukan. Lah ini bukti kalau Musa diutus Allah. Mika kok Yahweh? Yahweh mah nama baru. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikri. Allahu Akbar. Wah, bukan Yahweh Mika. Yesus belum ada ini. Mana mungkin Yesus ngutus Nabi Musa? Orang Yesus saja manusia. Tolong panggil nama dengan benar dong. Unik kan. Yeshua. Ya, maaf. Ini bukan Yeshua yang ini ngotot. sih. Iya, minta Bukannya maaf, kan ingat. kebiasaan sama hotel. Jangan Ya marah udah. Mika. Bukan marah, aku ngingetin. Iya. Yeshua kan baru lahir di abad pertama. Ya Masih udah zaman baca, Nabi nggak Musa. usah ini, nggak Udah dibaca semua, udah. barusan. Oke. Udah. Apakah di tahap 9 sampai 14 ini ini akurat apa yang pernah dialami oleh Nabi Musa itu sendiri, orang Bani Israel? Bukan cuman akurat, Oke, karena gini ya. Baik. Ini tulisan Nabi Musa bukan ya? Bukan tulisan Nabi Musa. Itu kan bukan. Oke. Oke. Emang Al-Quran kayak Bible karangan orang? Bukan. Ah, itu Al-Quran mulai itu ini. kalam ilahi. Jangan ini dong. Kita buktikan yang mana karangan, yang mana kopas. Oke, boleh. Kita akan tunjukkan di sini. Boleh. Al-Quran Yang mana itu karangan wahyu dan mana ilahi, kopas. bukan karangan manusia. Karangan atau kayak kitab kopas. Lukas. Iya, kita akan tunjukkan teman-teman kitab siapa sebenarnya yang karangan dan kopas ya. Jadi di tahap 9, tahap ayat 9 sampai 14 ini kisah Musa. Yang dimana di ayat 10 kan di situ di Musa melihat api dan disuruh tanggalkan itunya apa itu? Iya. Karena yang dia pijak itu suci katanya kan di situ toh. Tanggalkanlah Iya, kedua betul. terompahmu, yaitu ayat 12. Pertanyaannya apa buruan nih? Enggak Sebentar, nih, pengen tahu pertanyaan. sabar, Oh, sabar, sabar, ya. sabar. Karena begini ya. Semangat nih. Kenapa?
Oke, jadi isi tahap 9:14 ini mirip kisah Nabi Musa di Keluaran 3. Di Keluaran 3. Nah, kalau ini saudara-saudaraku, ini tulisan Nabi Musa itu sendiri. Pengakuan dari Nabi Musa itu sendiri. Ini saya tunjukkan dalilnya saudara-saudaraku ya, saya bacakan ya. Jadi kita kan belajar sebenarnya kitab siapa yang karangan dan kopas ya. Jadi ini Keluaran atau kitab Semot ini tulisan Nabi Musa itu sendiri, pengakuan Nabi Musa itu sendiri. Saya bacakan ya. Adapun Musa, dialah yang menggembalakan kawanan domba Yitro, mertuanya seorang imam di Midian, dan dia menggiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun, dan sampailah dia ke gunung Elohim yaitu Horeb. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dari tengah-tengah semak belukar, dan dia melihat dan tampaklah semak belukar itu menyala-nyala dalam api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Musa berkata, aku akan melihat ke sisi lain sekarang dan memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Yahweh melihat bahwa dia menyimpang ke samping memeriksanya, dan Elohim memanggil ia dari tengah-tengah semak berduri itu dan berkata, Musa, Musa. Dan dia menjawab, inilah aku. Lalu dia berfirman, jangan mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah kudus. Dan lagi dia berfirman, akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Dan Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Dan Yahweh berfirman, aku telah memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak, sebab aku mengetahui penderitaan mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan dan orang Het dan orang Amori dan orang Feris dan orang Hewi. Ya, jadi di sini Nabi Musa diutus oleh Bapa Yahweh. Jadi kronologinya jelas. Kenapa Nabi Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb? Karena Bapa Yahweh mau menjumpai Nabi Musa untuk menyampaikan bahwa dia akan mengutus Nabi Musa untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan orang Mesir. Sehingga di sini Nabi Musa kan bertanya nih. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi di sini teman-teman, sudah ditulis duluan. 1500 tahun sebelum Masehi, sudah ditulis di Keluaran 3. Dan apa buktinya? Bapak Yahweh juga berfirman kepada Harun. Ada yang mengkonfirmasi bahwa memang Nabi Musa itu ditulis oleh Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, bukan diutus oleh Allah. Lalu ribuan tahun kemudian muncul kitab dari Arab, yang dimana isinya hampir mirip sama kisah Nabi Musa yang berjumpa sama Tuhan, yang dari semak belukar ada api, ada suara keluar dari api itu, disuruh tanggalkan kasutnya. Tapi di kitab mereka malah namanya jadi Allah. Sementara apa yang dalam Nabi Musa itu, dia itu berjumpa sama Bapa Yotevave, Bapa Yahweh, bukan sama Allah. Jadi dari sini kita bisa menilai sebenarnya kitab siapa yang karangan dan terindikasi kopas. Ya. Sebab Keluaran 3 itu tulisan Nabi Musa itu sendiri. Dan dikonfirmasi oleh Nabi Harun, bukan Nabi Harun, Imam Harun. Karena Bapak Yahweh juga berbicara kepada Harun, Harun itu diutus untuk bersama dengan Musa melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, dari sini bisa kita nilai informasi kita mengenai Musa.
Itu seperti apa? Kok bisa jadi beda ceritanya? Sementara kitab suci ini sudah terlebih dahulu memberitahu kepada kita, yang ditulis Nabi Musa itu sendiri, pengakuan Nabi Musa itu sendiri, bahwa Yahweh lah yang berfirman kepada Musa, bukan Allah. Mika sudah selesai. Oke. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.